Assalamualaikum Pak Dr. Gatot. Waalaikumsalam Pak. Ya, alhamdulillah. Makasih Pak, senang bisa ketemu lagi dan berkumpul lagi di virtual kali ini. Iya. Apa kabar Pak Gatot? Kabar baik, sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Pak Gatot berkenan untuk berbagi dengan kami. Hari ini jumlah peserta kita ini lumayan banyak Pak, hampir hampir 1000-an ini, dan masih banyak yang lain yang tidak bisa masuk karena dibatasi dan mereka menonton lewat YouTube. Saya bisa di share screen Pak. Ya. Oke, bisa saya mulai, suaraku terdengar? Kedengaran Pak, kedengaran. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua guru, kepala sekolah, pengawas, pengamat pendidikan di Sulawesi Selatan. Saya coba sharing apa yang sudah kita kembangkan. Mungkin ada beberapa yang sudah Bapak lihat, pernah dengar, tapi sekarang saya coba lagi seberapa jauh kita bisa kembangkan. Jadi intinya memang literasi TIK itu keniscayaan buat bagi guru yang akan datang sekarang. Nah, di dalam hal tertentu, Anda semuanya udah dipaksa oleh pandemi untuk belajar melalui online. Dan ini punya konsekuensi logis di masa mendatang yang mungkin kita terbiasa dengan zona nyaman di tatap muka dan sebagainya. Yang akan datang itu akan terjadi blended dan lain sebagainya, dan kecepatan belajar akan lebih tinggi lagi bagi mereka yang talented yang baik. Pertanyaan kami cuma satu, mengapa guru abad 21 harus mengetahui literasi ini? Nah, ini penting karena ini hanya salah satu alat saja. Lalu di dalam kelas kita akan berurusan dengan 36 siswa. Tapi sekarang dari data yang saya klik barusan, ada 875 guru di seluruh Sulawesi Tenggara yang bisa berinteraksi semacam ini. Bayangkan, satu titik diikuti oleh 875 yang dulu belum pernah terjadi, yang bisa berkomunikasi tergantung dari kecepatannya aja. Dan plus YouTube, mungkin sampai 1000, 2000. Kita pernah di Small Lake itu sampai 3000 yang ikut. Artinya apa? Kecepatan transfer daripada ilmu itu cepat sekali. Nah, guru harus berbeda sekarang di dalam pengembangan yang akan datang. Nah, kenapa sih? Sebetulnya dari sini ada yang terbaru. Jadi, Anda mungkin lihat apa yang jadi di beberapa negara, di Asia Tenggara. Jadi, dasar teknologinya di sini. Jadi, bagaimana virtual reality, bagaimana augmented reality, bagaimana program-program yang terkait dengan itu bisa dikembangkan bersama gitu. Nah, ini yang terus kita develop bersama. Jadi seseorang yang ada di Parepare misalkan, atau di Toli, dia bisa ngajar ke seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Contoh ini aja, saya di Bandung, atau nanti Pak Dirjen di Jakarta, tapi 875 guru itu langsung mendengarkan penjelasan langsung apa yang sedang berkembang. Nah, ini yang dasarnya dari teknologi ada 23 ini yang nanti bisa lihat paling dia. Anda bisa lihat, saya flashback dikit. Tahun 1900 macam ini, satu orang satu bangku. Anda lihat paling 20 orang satu guru. Kemudian tahun 50 mungkin kita seperti semacam ini bangkunya. Tapi yang sekarang teknologi digital ini, Anda akan dapatkan materi yang banyak dari manapun juga dengan masif online open course yang terus kita develop selama 5 tahun terakhir. Bagaimana mengajari guru-guru seluruh Indonesia melalui IKI, melalui PGRI, melalui program-program yang virtual coordinator yang terus dikembangkan. Itu guru bisa dengan mudah beradaptasi dengan sumber-sumber yang diperlukan. Kemudian juga online course itu sudah Anda bisa lihat di WA Anda itu tiap hari itu ada saja tawaran untuk online course atau webinar atau apapun juga. Artinya ilmu itu dengan cepat disebarkan. Tinggal siapa yang bisa meramu dengan cepat dan diajarkan pada siswanya. Itu yang mendapat kesempatan yang terbaik. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama.
apakah yang ada di Takalar, apakah yang di Kota Baru, atau ada di Makassar, itu akan sama kecepatan mendapatkan ilmu yang terkini, atau yang pemanfaatan teknologi atau hal-hal yang baru, sehingga dia bisa meramu dengan baik dan sebagainya. Tantangan buat kelas SD, tantangan buat SMP, SLTA, dan perguruan tinggi. Dan tadi yang saya ceritakan, augmented reality, virtual reality, edugame, itu adalah satu tools yang orang dengan belajar matematik dengan game langsung dia bisa jalan. Contoh ini, pendidikan berbasis, saya selalu bicara IT itu kenapa? Karena pendidikan berbasis industri 4.0, Anda lihat sebelah kanan atas, kelas tanpa batas. Ini contoh nyata sekarang, kelas tanpa batas. Muridnya 875 yang di Zoom, tapi di YouTube 1000 mungkin, tanpa batas. Akibatnya low cost, Mas. Jadi biaya untuk suatu konten, suatu apapun juga itu akan murah sekali. Jadi, dan itu yang terus kita kejar. Kemudian kolaborasi antar siswa. Kolaborasi antar siswa, Takalar dengan Pari, dengan Sitoli, dengan Jawa, Bandung, dengan Makassar, itu dengan mudah terjadi siang hari, malam hari, dan sebagainya. Dan akibatnya kecepatan pembelajaran akan bervariasi tergantung kerajinan anak-anak. Itu bagaimana mengukurnya. Sekarang lagi disiapkan AKM kan, yang dalam waktu dekat itu. Nah ini kolaborasi antar siswa ini menarik, karena kita sedang mengembangkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur modeling di mana siswa belajar antar siswa berdebat dalam bahasa Inggris, meningkatkan kualitas kemampuan kompetensi berkomunikasi, karena terutama untuk SMA, SMK, Politeknik, lulusan kalau ingin bekerja di Asia Tenggara, kuncinya cuma satu, apapun jurusannya adalah bahasa. Tapi kita jam bahasa di kurikulum 2013 itu terlalu sedikit, sehingga kita coba kembangkan anak-anak itu harus berani bicara, menjelaskan melalui storytelling. Program storytelling ini yang terus kita kembangkan dan dapat diakses di mana kapan juga. Sehingga anak-anak Makassar, anak-anak Takalar bisa berdiskusi dengan anak Bandung, anak-anak Tegal, anak-anak dari Madiun. Hanya dalam hitungan 2 jam mereka sudah punya kenalan dan sebagainya. Dan siswa dari mana saja, guru dari mana saja. Anda bayangkan, misalkan di salah satu kecamatan, sekolah SMK tadi, dia ahli di bidang tambak rumput laut, apa yang dikembangkan di Makassar dan sekitarnya. Dari pengalamannya 2-3 tahun, dia cerita kepada seluruh Indonesia, itu dengan mudah dilakukan. Apa yang terjadi di Ambon, SMK di Ambon atau SMA di Ambon, atau di Medan, itu dengan mudah bisa dilakukan. Fungsi guru akan berubah secara ketat. Jadi untuk skill itu referensinya akan banyak sekali. Tapi untuk attitude itu harus dilatih di sekolah. Bagaimana bekerja sama, bagaimana berdiskusi, toleransi, itu adalah interaksi di sekolah. Walaupun sekarang juga bisa pakai Zoom, tapi akan beda. Jadi sekolah yang akan datang itu akan di sekolah kumpul untuk olahraga bersama, teamwork, terpercaya dan sebagainya. Yang memerlukan teamwork, tapi yang skill dan kompetensi tertentu bisa diambil dari internet. Intinya. Berarti pembelajaran berbasis digital suatu keharusan. Pertanyaan saya, sudah punya Bapak, sudah punyakah materi digital Anda yang bisa di-share sama satu sama lain? Ini yang pertanyaan kepada Bapak Ibu Guru pada Hari Guru bulan November ini. Kita akan merayakan Hari Guru, di mana kita harus berubah dibandingkan ini. Masa datang. Kemudian apa yang dimampuan siswa? Itu tadi, penguatan pendidikan karakter itu hanya ada bisa di sekolah. Yang interaksi, kerjasama, tanggung jawab, dan sebagainya. Tapi abad 21 ini, yang paling penting menurut kami, kreativitas. Kemampuan berkomunikasi antar teman, antar sekolah, antar provinsi, antar negara. Antar negara bahasa nomor 1. Antar provinsi, perbedaan kebudayaan adalah satu kekayaan kita yang saling dipromosikan. Kemampuan bekerja sama ini yang terus dibangun.
ilmu, program, skill itu dengan cepat bisa diambil, dipelajari. Tapi kemampuan kerjasama itu yang harus terus dibina di sekolah. Tentunya apa? Tergantung daripada inovasi Bapak Ibu dan sebagainya untuk pengembangan itu. Kolaborasi 3 orang, kolaborasi 6 orang, menyelesaikan suatu masalah. Itu adalah ilmu yang terpenting sekarang di dalam mendidik anak-anak kita. Ilmu yang lainnya itu dengan waktu bisa dipelajari dengan cepat dan ada akalinya pengembangan. Tapi kemampuan berkomunikasi dan kemampuan kerjasama itu untuk masa yang akan datang itu adalah suatu keharusan. Nah, itu yang harus dimanfaatin atau dimenggunakan IT, internet, dan komunikasi yang gimana kalau kita nggak bisa berjalan tol komunikasi, kalau ternyata tidak bisa dijalankan, itu harus dilatih sejak SD, SMP, SMA. SD kita terbiasa di Bandung dengan beberapa kota, ulangan bersama satu kota, di Malang dan sebagainya. Di Makassar, mungkin beberapa kota sudah. Ulangan SD kelas 5 satu kota, satu kabupaten bersama-sama sehingga kelihatan petanya. Dan low cost. Ini ya. Itulah kegunaan IT untuk mengembangkan tersebut. Dan itu langsung kelihatan, anak-anak yang berbakat, anak-anak yang pandai, anak-anak yang tidak, itu langsung kelihatan. Seberapa jauh Sulawesi Selatan bisa berkembang ke arah sana? Ayo kita bikin. Karena Sulawesi Selatan termasuk pendobrak dalam pendidikan, motivator banyak saja ada dari Sulawesi Selatan. Ya, kita tunjukkan Sulawesi Selatan contoh-contoh yang modeling pembelajaran yang baru gitu kan. Nah, tren yang akan datang ini semua akan berbasis TIK. Suka nggak suka, mau nggak mau, berbasis TIK ada. Apakah separuh, apakah seperempat, apakah 100% tergantung daripada jenjangnya. Tapi TIK itu sudah jadi. Kalau Bapak Ibu sebagai guru, tadi ada usaha dengan pertanyaan, tatap muka, iya. Tatap muka lakukan, tergantung daripada situasi setempat. Tapi jangan untuk mempelajari hal-hal yang rutin. Tapi ada itu tadi, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan berkolaborasi itu yang diajarkan di sekolah. Perkara yang skill-skill yang lain di internet banyak, Mas. Ini akan merubah pola pembelajaran yang akan datang. Dan pola pengujian buat guru-guru yang akan datang akan berubah. Nah, siapkah kita untuk melakukan itu? Saya kira kita harus suka nggak suka, kita harus tinggalkan zona nyaman kita. Yang kita selalu ngajar datang jam 8, jam 7, sampai jam 1, sudah itu pulang. Kemudian bukunya ada dan sebagainya yang selama ini kita jalankan itu tiba-tiba berubah, semuanya online dan kita coba kembangkan bersama hal-hal tersebut misalkan. Nah ini yang mempercepat diseminasi konten baru akan lebih mudah. Kenapa? Nanti saya buktikan kan. Apa yang kita kerjakan dalam 3-4 tahun terakhir di Asia Tenggara. Kalau karena ini Asia Tenggara itu punya 620 juta penduduk. Nah, bagaimana kita menyikapi 600 juta penduduk atau 100 juta lebih siswa, mahasiswa yang merupakan generasi masa mendatang. Nah, ini yang saya bilang tadi, taksi dalam game fisika, digital, dan sebagainya. Di mana kita orang Takalar, kemudian orang baru, kemudian orang Makassar, dan Mandar, dan sebagainya, itu bisa berinteraksi. Ini satu contoh game yang terus kita kembangkan secara fisik antar kota dan logik berpikir. Dan di YouTube ada. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, Anda bisa lihat dalam game digital di Google ada. Suka nggak suka, mau nggak mau, bahwa ada yang di pasaran itu bisa membantu sebagai referensi dengan cepat memperkaya anak-anak kita dari algoritma berpikir, logik berpikir, dan sebagainya. Jadi bentuknya gamenya ada. Sehingga Bapak Ibu guru mengantisipasi dan menjelaskan, oh game ini untuk apa ya? Game ini untuk mempercepat apa ya? Ini ya.